Oke, sudah di-record. Mulai ya. Oke, okay, halo, so sorry. Tiba-tiba keluar. Masih standby kan? Ya, Kak, masih di sini kok. Oke, sorry banget ya. Ini komputernya nge-lag. Apa laptopnya? Oke, ini saya share screen. Kira-kira sudah terlihat jelas belum? Oke, sudah terlihat jelas? Iya, sudah ada gambarnya, Kak. Sip. Baik ya. Kita lanjutkan untuk pembahasannya. Tapi sebelum kita membahas, kita kenalan dulu ya. Apa sih kompetensi yang akan diujikan dalam TKA besok? Ada yang sudah mencari-cari? Kira-kira apa aja nih yang akan diujikan besok saat TKA? Nyari belum? Belum ya? Oke, jadi kalau punya ada yang sudah, saya ulangi lagi aja. Untuk TKA, bahasa Inggris ya khususnya, itu ada yang bahasa Inggris wajib, ada yang bahasa Inggris lanjut, tingkat lanjut ya. Ini ya, namun sebenarnya pada dasarnya untuk bahasa Inggris itu tuh sama ya. Kompetensi yang diujikan itu lebih kepada reading comprehension atau pemahaman bacaan, yaitu kalian akan disajikan sebuah teks, lalu kalian akan ditanyakan seputar dari informasi-informasi dalam teks tersebut ya. Ini tekstual, misalnya informasi penting pada teks, kemudian bentuk orang yang seperti apa, bentuk benda itu seperti apa, atau noun, kemudian tempat atau places, kemudian ada peristiwa atau event. Kemudian kalian juga biasanya ditanyakan kesimpulan. Nah, selain mencari informasi atau informasi yang tersurat gitu ya, yang ada dalam teks, kalian juga biasanya diminta untuk mencari informasi yang tersirat atau kesimpulannya gitu. Itu sering banget kalau misalnya pada pemahaman bacaan. Kemudian eh, kalian juga biasanya diminta untuk mencari topik, ide pokok gitu, dan juga tujuan penulisan. Ada yang tahu kalau misalnya mencari topik atau ide pokok itu gimana caranya? Sudah pernah dikasih tahu kan sama gurunya atau belum? Oke, jadi kalau topik itu adalah hal yang dibahas ya. Topik itu adalah hal yang dibahas dalam suatu teks. Ciri-cirinya biasanya kalau topik itu selalu muncul atau sering muncul ya. Mau nyeret-nyeretnya. Warna biru apa deh? Topik ya, itu selalu selalu muncul.
muncul gitu. Sedangkan ide pokok, kalau ide pokok itu yang seperti apa? Ide pokok. Ide pokok itu adalah eh, kalimat utama dalam tiap paragrafnya ya. Jadi kayak penjabaran, penjabaran dari si topik itu. Ini yang biasanya sering banget keliru nih teman-teman. Apa bedanya ide pokok sama topik? Ya, jadi sekarang udah tahu kalau topik itu biasanya bentuknya itu satu kata. Ya, sedangkan ide pokok itu biasanya dalam sebuah kalimat ya yang isinya ya tentang topiknya. Contohnya topiknya itu tentang tsunami. Maka ide pokok itu kan di tiap paragraf. Misalnya paragraf pertama itu mengenalkan penyebab terjadinya tsunami. Nah, itu ada yang namanya ide pokok. Kemudian kalau paragraf kedua misalnya ciri-ciri tsunami gitu. Ada topiknya tsunami, tapi ide pokoknya ciri-ciri terjadinya tsunami dan seterusnya seperti itu. Jelas? Ya, jelas, Kak. Oke. Kalian di sini sambil menyiapkan alat tulis kan? Teks catatan atau pulpen? Sudah. Ya, sip. Ya, jadi kalau misalnya emang ada yang kira-kira penting untuk ditulis, dicatat saja ya. Baik, kemudian ada target pembaca. Nah, ini misalnya eh, ditanyakan this text is apa namanya ya? Kayak di ya this text is suitable for gitu. Cocok untuk, nah maksudnya contoh cocok untuk siapa nih? Apakah untuk murid ataukah untuk pegawai, karyawan dan sebagainya. Itu biasanya ditanyakan target pembaca. Kemudian ada pesan moral. Nah, moral value. Moral value itu biasanya juga ditanyakan ketika membahas teks dongeng, ya. Dongeng yang pastinya akan ada nilai positifnya dari bacaan tersebut, dari dongeng tersebut. Kemudian ini fakta dan opini. Ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin pernah kalian pelajari ya. Di bahasa Inggris juga sebenarnya harusnya ada juga. Cuman ada juga yang tidak menyampaikan. Kira-kira apa nih bedanya fakta dan opini dalam teks? Ada yang tahu? Kalau fakta apa, Elena? Baiklah, fakta dan opini. Ya, bedanya kalau fakta, ya, Kalau fakta itu kan mengenai hal yang sesuai kenyataan ya, Kak. betul. Terus, kalau opini, Kalau opini itu mungkin sebaliknya dari fakta kayak tidak sesuai dengan kenyataannya mungkin atau iya. Oke, eh jawabannya betul. Kita akan lebih spesifikasikan lagi ya, lebih diperdalam lagi. Fakta memang berdasarkan kenyataan. Tadi ada real time-nya. Nah, ciri-cirinya, bagaimana cara mencari fakta di dalam teks gitu ya. Itu biasanya ada data, data dari suatu penelitian gitu. Ada angka-angkanya. Itu yang disebut dengan fakta. Ya jelas ya, misalnya kamu mau bilang tinggi saya 156 cm. Itu fakta atau hanya opini? Opini itu pendapat loh ya. Bahkan hanya pendapat saja, tinggiku 156. Pastinya fakta ya. Kenapa? Karena jelas telah diukur dan ada
datanya, hasil dari pengukuran, yaitu didapatkan angka 156. Jadi itu nggak mungkin hanya pendapat saja gitu ya, bukan hal yang hayalan gitu. Sedangkan opini, oke, selamat datang yang baru bergabung. Kita lanjutkan saja ya. Oke, untuk yang opini itu berarti adalah pendapat yang biasanya dari satu orang ke orang lain itu berbeda. Dan opini itu ciri-cirinya itu biasanya ada melibatkan pemikiran seseorang atau perasaan seseorang, intuisi. Itu opini bedanya, ya. Oke, selanjutnya ini gimana? Nah, selanjutnya untuk bahasa Inggris lanjut kalian ada nggak ini bahasa Inggris tingkat lanjutnya atau hanya wajib satu satu bahasa Inggris saja? Kalau yang wajib buat TKA-nya yang Inggris biasa, Kak. Kalau yang Inggris tingkat lanjut itu buat mapilnya. Oh gitu. Ada yang ambil mapil tingkat lanjut? Tidak ada ya. Kalau di SMK berarti mapilnya apa? Kan kalau di SMA itu kan ada biologi, kimia, fisika gitu ya. Kalau di SMK, Iya, ada juga, Kak, kayak gitu. oh iya, iya. Mm-mm. Oke, terlanjut ya. Kayaknya nggak ada yang bisa Inggris lanjut ya, tapi ya mungkin bisa ya screenshot aja ya SS ini ada kompetensi TKA-nya. Masih sama tentang teks yaitu ada fakta, kemudian opini juga, lalu ada topik ide pokok juga. Nah, biasanya ada juga yang ini yang membedakan sudut pandang penulis atau author tone. Bagaimana penulis itu menanggapi topik dalam teks gitu. Apakah dia itu mengkritik atau mendukung gitu ya, atau hanyalah sebatas ya menyampaikan saja atau netral. Itu yang dimaksud dengan sudut pandang. Biasanya kita akan bisa mengidentifikasi apa namanya eh nadanya, nadanya si penulis itu seperti apa. Gitu ya, kalau misalnya dia mendukung, itu pasti banyak kata-kata yang positif ya, kalimat-kalimat positif tentang suatu topik. Sedangkan kalau misalnya penulisnya itu mengkritik, pastinya banyak apa namanya kalimat-kalimat yang negatif tentang suatu topik. Kurang lebih sama untuk bahasa Inggris lanjut maupun yang wajib. Sebelum kita lanjut pembahasan, ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Kak. Siap. Oke, ini kira-kira kemarin pas ngerjain em, memperkirakan berapa persen sebenarnya nih? 80% ke atas? Ya, kurang lebih. Oke, gampang kan ya soal-soalnya ya? Gampang nggak? Harusnya sih gampang ya. Atau susah? Oke, kita langsung bahas saja nomor satu ya. Di nomor satu itu ada percakapan ya, percakapan antara the woman and the man.
The woman asked, "Have you had a job before?" Nah, ini ditanyakan ada kata-kata job. Berarti mempertanyakan pekerjaannya. Sudahkah kamu udah dapat pekerjaan sebelumnya gitu? Terus the man answered, "Yes, but in a small printing company." Ya, di perusahaan kecil ya, percetakan yang kecil. And then the woman said, "Why do you want to work here?" Ada kata why. Why itu artinya kenapa. Kenapa kamu pengen work, kerja here, di sini. Kemudian si man bilang, "I want to get a better salary." Ya, aku ingin to get, mendapatkan better, yang lebih baik, salary, gaji. Berarti gaji yang lebih baik gitu. Kira-kira percakapan seperti ini terjadi di mana ya? Kira-kira terjadi di mana ini? Ya, kamu udah pernah kerja belum gitu? Udah pernah saya di perusahaan percetakan. Terus kenapa kamu pengen kerja di sini? Pengen dapat gaji yang lebih baik. Berarti ini percakapan. Ya, izin menjawab. Jawabannya yang B, yang job interview. Oke, iya ini memang sedang job interview ya. Sedang dalam percakapan dalam wawancara. Tapi yang ditanyakan adalah what is dialogue about? Dialogue about. Dialognya tentang apa? Berarti kamu harus lihat isinya ya. Kalau job interview itu adalah situasinya ya. Situasi tersebut sedang interview pekerjaan. Tapi yang dibahas gitu adalah kenapa kok kamu ada di sini? Kenapa kamu mau kerja di sini gitu ya? Karena pengen gaji yang lebih besar atau yang lebih tinggi gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat itu yang D. Bisa dipahami? Oh iya, bisa Kak. Terima kasih. Iya, situasinya memang sedang job interview, tapi yang ditanyakan dialognya tentang apa nih? Percakapan, kalimatnya sedang bahas apa gitu. Kalau printing company kan harusnya di sininya itu ada dibahas juga printing company itu apa gitu. Terus kalau finding a job harusnya kalimatnya tuh kayak eh, kamu di mana ya dapat kerjaan kayak gitu. Job vacancy itu adalah lowongan ya. Vacancy itu lowongan. Oke, selamat datang Kanita. Ya, kita lanjut ya nomor dua. Nomor dua itu percakapan lagi antara woman and man. Pertanyaannya adalah what is the boy going to buy? Nah, ini pertanyaannya fokus kepada si man. Pertanyaannya si boy ya, tapi di sini di percakapan adalah si man. Maka kita akan fokus kepada si man saja ya, supaya mempersingkat waktu untuk menjawab. Ada buy, ternyata di sini si woman menanyakan ada kata buy. Berarti jawaban si man ini yang kita fokuskan. What are you going to buy? An English grammar book written by Betty Simon. Oke, jadi what is the boy going to buy? The answer is E. An English grammar book. Kemarin benar nggak jawabnya? Semoga benar ya. Oke, jawabannya E. Kemudian yang ketiga, nah ini percakapan lagi. Kalau ada percakapan seperti ini, itu kamu fokusnya ke pertanyaannya dulu ya, supaya kamu tahu apa yang diinginkan. Kalau memang diinginkan semuanya, berarti harus membaca semuanya. Tapi kalau kayak tadi nomor dua, ini kan yang ditanyakan cuma boy, terus to buy. Berarti ini bacanya baca cepet aja. Mana kata-kata buy? Nah, oh ini nih kata-kata buy. Oh, berarti di sini jawabannya. Begitu ya. Oke, sekarang nomor tiga. Why does the woman suggest the man not to worry about the exam? Nah, kenapa? Ya, why? Kenapa?
Cewek suggest, menyarankan si cowok not, tidak worry. Worry, don't worry, khawatir gitu ya. Tidak khawatir tentang ujiannya. Berarti ada kata-kata, berarti kita fokusnya kepada kalimatnya si woman ya. Kemudian not worry. Ada kata-kata worry nggak di sini? Ada di sini ya. Di kalimatnya si woman. Kedua. Don't worry too much. You still have 3 days. Gitu. Kamu masih punya 3 hari. Oke. Berarti jawaban yang tepat adalah Yang E. A. He still has 3 days for the exam preparation. Oke, benar nggak kemarin? Ya, benar. Sip. Oke, kemudian nomor 4. Masih percakapan lagi. Pertanyaannya adalah, what does the woman mean? What does the woman mean? Berarti kita fokus aja nih ke kalimatnya si woman. I plan to go, but I couldn't make it. I had a terrible headache. Planned itu merencanakan ya, bukan yang pesawat. Kalau pesawat itu N-nya satu. I planned to go, pergi. I couldn't, tapi aku gak bisa gitu intinya. Kemudian dia bilang, I had a terrible headache. Headache itu sakit kepala. Headache sakit kepala. Kemudian terrible itu yang serius. Maka artinya dia mau pergi tapi nggak bisa karena sakit kepala. Cari yang jawabannya benar. Dia datang ke Nisa, ya nggak mungkin ya. Dia harus pergi ke dokter. Tidak dikatakan. She didn't go to Nisa's party. Iya, ini ya jawabannya yang ini. Dia tidak pergi. Kalau yang ini yang B, hampir mirip nih sama kalimat yang di atas. I couldn't make it. Tapi kalau yang B di sini, couldn't make a party. Jangan tertukar ya gara-gara di sini di kalimatnya itu ada couldn't make, terus di sini juga ada couldn't make, jadi jawabannya B. Mana ada yang jawab B? Salah ya. Ingat kalau di sini itu couldn't make it itu maksudnya adalah tidak bisa membuat ya tidak bisa membuat perencanaannya yaitu yang pergi. Sedangkan yang B couldn't make a party tidak bisa membuat pesta. Kan maknanya beda ya. Jadi jawabannya yang E gitu. Lanjut. Ya, lanjut, Kak. Sip. Nomor 5. Nah, yang ditanyakan, what does the man most likely reply? What, apa, the man, si cowok, reply, yang mungkin. Most likely itu yang mungkin, paling mungkin. Most likely itu paling mungkin dijawab sama si cowok. Oke, yang ini ya, titik-titik ini kita lihat. Berarti kalimat sebelumnya, kalimatnya si woman. I was caught in a heavy rain yesterday. I'm afraid I'll get sick. Nah, si cewek tuh bilang dia ada kena hujan deras. Heavy itu artinya sih berat. Cuman kalau heavy rain, ada rain, hujan berat itu sama aja dengan hujan deras ya. Jadi kalau kalimat bahasa Inggris, kata-kata bahasa Inggris itu nggak saklek sama apa namanya arti leksikalnya dalam kamus. Bisa disesuaikan. Terus dia bilang, aku takut, afraid, aku bakal sakit. Gitu. Kira-kira si cowok bakal jawab gimana ya? A, B, C, D, E. Jawabannya yang D. You should take a rest and eat healthy food. Gitu. Ada yang jawab E enggak?
I hope you are not sick. Kalau kira-kira mungkin juga nggak? Izin minum ya. Kenapa kok bukan kan aku harap kamu nggak sakit. Itu kan masuk juga. Ya nggak? Kalau yang itu memang aku harap kamu nggak sakit gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan jawaban D gitu ya, kalau ada dua kemungkinan jawaban, cari jawaban yang kira-kira itu tuh lebih bijak ya, cari yang lebih bijak antara D sama E. Ya, kalau D bilang kamu harus take a rest, istirahat dan makan makanan sehat. Sedangkan yang aku harap kamu nggak sakit. Mana yang lebih bijak? Lebih bijak yang D ya. Jadi jawabannya yang D. Begitu. Lanjut, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, langsung sampaikan saja ya. Nah, untuk nomor 6 dan 7. Oke, ini pertanyaan awal masih percakapan semua ya. Nomor 6. What does the man probably answer? What, apa, si cowok jawab. Sama kayak tadi. Apa yang kira-kira si cowok eh, jawab gitu ya. Jawaban apa gitu. Jawaban dari pertanyaannya si cowok. What do you think of my new jacket? Does it suit me? What do you think of? Ya, what do you think of? Itu artinya menurutmu gitu. Menurutmu gimana nih sama jaket baruku? Terus, does it suit me? Suit itu artinya cocok ya. Suit artinya cocok. Apakah cocok dengan aku? Terus si man menjawab, ini apa nih? Apakah yes, you look nice? Terlihat bagus. Where did you buy it? Di mana kamu membelinya? I don't like jackets. Aku nggak suka jaket. I prefer the old one. Aku lebih suka yang lama. It's raining outside. Hujan tuh di luar. Dengan pertanyaan ini, maka jawaban yang lebih tepat yang you look nice. Kan tanyanya, does it suit me? Cocok nggak di aku? Ya, kamu terlihat bagus. Tuh. Ini jawaban positif ya. Sebenarnya kalau D bisa jadi ya, kalau di real life-nya gitu, bisa jadi kita menjawabnya yang D gitu ya, kayak bagusan yang lama gitu kan. Cuman kembali lagi, kalau ada dua jawaban yang mungkin, maka kita ambil yang jawaban lebih bijak. Jawabannya yang A. Selanjutnya yang nomor 7. Pertanyaannya, the question is, what is the best response for the boy to reply? Masih sama, menanyakan jawaban dari percakapan tersebut. You know we have a class at 2 o'clock. Kita ada kelas jam 2. Nah, ini kalau misalnya kok nggak tahu lagi ngomongin apa sih, kok tiba-tiba ngomongin kita ada kelas jam 2. Oke, bolehlah kita lihat sebelumnya. Si boy bilang, the service is really slow here. Pelayanannya sangat lambat. Slow lambat ya. I've been trying to get the waiter's attention. Ada waiters. Waiter itu pelayan ya. Pelayan di restoran. Attention itu perhatian. Jadi aku mencoba mencari perhatiannya si pelayan selama 10 menit gitu, tapi nggak digubris. Terus di sini bilang, you know we have a class at 2 o'clock. Kita ada kelas jam 2 nih. Nah, kira-kira si boy mau bakal jawabnya gimana nih? A, B, C, D, E.
Kita ini slow banget, terus kita ada kelas nih jam 2. Jawaban yang lebih bijak itu adalah yang A. I hope he serves us soon. Tuh. Kalau yang C nggak mungkin ya. The waiter is very busy. Kan si boy yang protes. Kenapa si boy yang menyimpulkan sendiri? Our class is cancelled today. Itu juga kurang bijak ya. Terus ini B juga kurang bijak. I don't like this restaurant anyway. Nggak suka sama restoran ini. Let's order more food. Orang orderan yang pertama aja nggak ini ya belum jadi, apalagi harus order more, order lagi kan nggak mungkin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Dari 1 sampai 7 kemarin benar semua nggak? Ini ada semua nggak sih? Konita. Oke. Hmm, ini aja. Lanjut ya. Nah, di sini ada percakapan. Nah, kamu diminta untuk mencari gambar yang sesuai dengan dialognya, yang dibahas dengan dia. Di dialog itu disebutkan, What's on channel 6 tonight? The woman said, There is a traditional dance performance. Traditional dance performance. Penampilan tarian tradisional. Tarian tradisional nih. Oh, setelah dilihat ternyata semuanya tarian tradisional. Maka kita lanjut lagi. A group of people sitting together. A group of people. Sekelompok orang sitting, duduk together bersama, side by side, berdampingan, moving their arms, menggerakkan tangan mereka, shoulders, bahu mereka, and heads, kepala mereka, in time with one another, secara bersamaan. Jadi kira-kira yang lagi duduk terus ngerakin tangan sama bahu sama kepala yang mana nih? Yang D. Yang D. D ini ya, karena lagi duduk. Ya kan semuanya berdiri nih. Oke, jelas ya. Lanjut. Masih menanyakan tentang gambar lagi ya. What sport do you like best? I love soccer. Soccer itu permainan bola. Oke, mungkin ada yang mengenal football, ya. Ada yang bilang juga soccer. Apa sih bedanya soccer sama football, Mbak? Nah, kalau soccer sama football itu bedanya pada dialek. Soccer itu biasanya penyebutan sepak bola untuk orang-orang Amerika. Ya, jadi American English use the word soccer, but in British English ya atau orang-orang Inggris gitu British itu biasanya memakai kata football. Tuh, jadi nggak ada yang salah, nggak. Yang football salah, harusnya soccer itu enggak. Hanya perbedaan dialek. Ya. Oke, jadi jawabannya yang jelas yang A ya, karena lagi ngomongin soccer. Di sini pilihannya nggak ada yang soccer. Ini baseball, ya, kasti, baseball. Ini apa? Tenis ya, tenis atau badminton. Tapi raketnya lebih pendek. Kayaknya tenis. Lalu ini basketball. Kemudian ini apa ini? Permainan apa ini namanya? Ada yang tahu? Hoki kalau nggak salah. Permainan di Amerika, hoki. Oke, itu nomor 9 jawabannya yang A. Lanjut ya. Pertanyaan nomor 10. Which picture is being described by the monologue? Oke, kita mencari
Hewan mana nih yang sedang dibahas? The gray wolf or Canis lupus is a species of canid natives to the wilderness and remote areas in North America, Eurasia, and North Africa. Jelas nih, dia lagi ngomongin the gray wolf. Wolf itu adalah serigala. Jadi jawabannya ya, yang B. Karena serigala itu bahasa Inggrisnya wolf. Kalau ini A, bahasa Inggrisnya apa nih? Iya, yang mana Pak? Citah ya. Citah itu ya citah. Kemudian ini apa ini? Kerbau ya? Oh, sapi. Sapi sih. Sapi, Kak, itu sapi. Ya, 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 ya. Sapi. Sapi itu cow. Lion and ini apa? Rhino. Rhinoceros. Oke, 10 B. 11. Mencari gambar dari cerita. The sacred city of Itza in Maya is located 75 miles east of Merida, the capital of the state of Yucatan, Mexico. Sacred city, kota, kota suci gitu ya. This archaeological site is rated amongst the most important of the Mayan culture and covers area of approximately 6 square miles where hundreds of buildings once stood. Now, most area mounds where about 30 must still be seen by a tourist. The step pyramid stands about 30 meters high. Oh, ada ini piramid nih. Yang ngomongin piramid kan jelas yang B ya, bentuknya piramid. Oke, jadi jelas jawabannya yang B. Benar kemarin nomor 11? Jawabnya B? Salah? Elena jawabnya apa nih? Kemarin saya jawab yang B. Oke, benar berarti ya. Baik, untuk nomor 12 sampai 13 itu berdasarkan bacaan. Lagi-lagi, kalau ada teks atau ya percakapan, kita baca soalnya aja langsung. What's the monologue about? What is the monologue about? Ya, dari pilihannya ada Paris, Louvre, City of Light, Notre Dame. Jadi kira-kira apa nih yang dibahas? Topiknya ya. Kemudian nomor 13, what has become the symbol of Paris? Yang menjadi simbol dari Paris. Oke. Paris is the capital city of France. It's one of the most beautiful city in the world. It's also one of the most crowded city. Di situ yang paling sering muncul kata apa nih? Tentang Paris. Paris. Iya. Beberapa kali ya. Satu, Paris is the capital. Kemudian, lovely garden and parks are found in Paris lagi. For this reason, Paris is often. Terus, people visit Paris. Banyak sekali Paris. Jadi jelas jawabannya A, Paris. Yang menjadi simbol. Simbolnya dari Paris apa? Ya, tentu saja Paris. Sorry, ini ada kesalahan kunci jawaban. Nih, apa? What has become the symbol? Yang menjadi symbol of Paris. Lihat di sini, ada kata-kata simbol. Ya, di kalimat tersebut dikatakan, this huge structure has become the symbol of Paris. This huge structure. Apa sih struktur yang mana? Kau ngomong this, cari sebelumnya. Dia katakan, the most popular place to visit is the Eiffel Tower.
Nah, ini lagi bahas tower nih. Tower. Eiffel Tower. Yang paling populer Eiffel Tower. Terus bilang, nah, struktur yang besar ini jadi simbol Paris. Jadi jawabannya yang dia, sorry ya itu ada kesalahan menulis. Jawabannya yang D. Bisa di screenshot ya jawabannya. Kamu jawab apa kemarin, Elena? Paris juga. Jawabannya yang D ya, Eiffel. Lanjut. Oke. 14 dan 15 berdasarkan teks juga. Oke, di sini pertanyaannya adalah who persecuted the Harris? Persecuted itu apa? Ada yang tahu? Kata-kata persecuted itu di sini ya. The Harris were so persecuted by the other beasts they didn't know where to go. Apa nih kira-kira persecuted? Persecuted itu artinya disiksa. The hares were so persecuted. Begitu disiksa oleh binatang lain. Tuh. Siapa yang menyiksa? Ya ini ya, other beasts. Jadi jelas di situ informasinya tersurat ya. Ini yang dinamakan informasi tersurat. Terus berarti 14 jawabannya A. 15. What did the frogs do after they were frightened by the hares? Frogs. Frogs itu ada di kalimat mana nih munculnya? Nah ini. Nih ya. But just as they got near the bank of the lake, a troop of frogs, ya sekumpulan katak, frightened in their turn by the approach of the hares. Mereka ketakutan karena kedatangan si hares gitu. Scattered off and jump into the water. Scattered off. Apa tuh artinya? Kira-kira kayak mereka ketakutan gitu ya setelah dideketin sama si hares ini. Kemudian mereka scattered off. Scattered off itu kayak berlarian berhamburan. Berhamburan, kemudian jump ber melompat ke air. Jadi ditanyakan, what did the frogs do? Yang dilakukan ketika mereka ketakutan gara-gara adanya hares. Hares itu kayak kelinci ya. Harusnya berlarian nih, tapi sini nggak ada berlarian. Berarti selanjutnya yaitu jumped into the water. Jadi nomor 15 jawabannya yang E. Lanjut. 16 dan 17 berdasarkan teks Simatupang and Partners Law Firm. 16. According to the text, clients who live in Surabaya can go to branch office for consultation. Oke. Okay. Berarti di mana itu branch office-nya?
Jalan Angsana Timur 456. Ini kayak kebalik-balik ya. Oh, sorry. Angsana Timur itu yang di Jakarta. Kalau yang di Surabaya berarti di mana gitu ya? Di Jalan Agi Wiyata. Kalau Jalan Surabaya 343 itu ada di Bogor. Yang ditanyakan klien yang ada di Surabaya berarti di Jalan Agi Wiyata 688. Jadi jawabannya yang C. Ada yang salah kemarin? Oke, lanjut ya. 16. From the text we know that. Nah, sering banget bentuk kalimatnya, kalimat pertanyaannya itu seperti ini. Sering banget keluar. From the text we know that. Nah, bentuk kalimat yang seperti ini itu adalah kalimat yang menanyakan kesimpulan, ya. Jadi ini disebut dengan yang menanyakan informasi tersirat yang tidak ada di dalam teks tapi kita menyimpulkan sendiri. Yang pertama, the law firm has 6 offices. Firma hukum ini punya 6 kantor. Benar nggak? Salah ya, ada 5 ya. Ada 5 kantor. Satu, dua, tiga, 4, terus 5 di Semarang. Satu di Bandung, 2 di Jakarta, 3 di Surabaya, 4 di Bogor, 5 di Semarang. Jadi A salah. Kemudian B, the main office is in Surabaya. Salah, karena main office-nya ada di Bandung. Ini main office. Kemudian yang C, the office has 4 branch. Salah ya. 4. They recently opened a branch in Bandung. Salah. Recently opened. Yang dibuka terakhir kalinya. Recently itu akhir-akhir ini gitu ya. Sedangkan yang baru, a new branch, itu ada di Semarang. Jadi salah. Jawabannya A. They will soon have 5 offices in Indonesia. Gitu. Lanjut. Hotel work, 1 month training course. 1 bulan pelatihan. Pertanyaan nomor 18. Those who successfully complete the course will be given. Untuk mereka yang sukses melengkapi kursus akan diberi apa? Kita cari nih yang ada komplit mungkin ya atau selesai. Iya. Finish gitu ya. Complete itu kan sama saja dengan finish. Ternyata di sini ada nih. And students who successfully complete the course will be offered employment in the colony's leading hotel. Jawabannya yang mana nih? Ada nih kata-kata colony's leading hotels gitu ya. Hati-hati, karena di sini dia bilang a chance to stay. Stay itu apa? Menginap. Sedangkan yang di sini yang ditawarkan will be offered employment. Employment itu adalah pekerjaan. Jadi jawabannya yang C. Employment itu sama dengan jobs. Jadi begitu kalau bahasa Inggris itu kadang uh, antara di teks dengan yang di jawaban itu tidak sama. Tidak sama tapi tidak sama persis ya, tapi yang padanan katanya. Employment pekerjaan itu sama dengan jobs pekerjaan juga. Jadi nomor 18 jawabannya C. Sedikit lagi. Nomor 19.
Okay. What requirement is needed by an applicant to apply for the hotel work training? Requirement. Requirement itu adalah persyaratan. Tuh. Persyaratan yang dibutuhkan oleh aplikan itu pelamar ya untuk melamar di hotel untuk training. Di sini dikatakan suitable young men and women. Harus yang muda. Terus oke. Applications for places on the course are welcome for students now in their third year. Di tahun ketiga di secondary school, have good knowledge of English, ya, berarti bisa bahasa Inggris, and have interest in hotel work, dan tertarik untuk bekerja di hotel. Jawabannya yang mana nih? Able to speak Mandarin? Nggak harus ya, walaupun itu di Hong Kong, tapi tidak disebutkan. Secondary school graduate, lulusan. Hati-hati, ada kata-kata secondary school, tapi di sini ada graduate, artinya lulusan. Sedangkan yang dibutuhkan adalah third year, siswa yang masih di tahun ketiga, kelas 3. Hati-hati. Kemudian good knowledge of English. Nah, ini tadi sebutkan ya. Reputable university grade. Enggak. Oke, jawabannya yang C. Kemarin ada yang salah atau benar? Benar nggak jawabnya kemarin? Oke, kita lanjut aja ya. Oke, pertanyaan untuk nomor 21, 20 sampai 22. Nomor 20. Number 20. Some people do not like the presence of pet dogs in their surroundings because beberapa orang tidak suka kehadiran anjing di sekeliling mereka karena yang tidak suka gitu ya. Hmm, nah, ini ada katanya nih, pet dogs. Gitu. Kalau ada ketemu kali kata-katanya, kita baca satu kalimatnya. But many people feel that keeping pet dogs shouldn't be allowed in the city. Dogs are often not taken care properly. Gitu. Oh, di sini. They are kept in small backyards and rarely taken for walks. Ini, not taken care, tidak dipelihara dengan baik. They are kept in small backyard, di pekarangan yang kecil, and rarely, dan jarang diajak jalan-jalan, taken for walks. Gitu. Berarti alasan yang benar yang mana? Apakah yang A? The dogs are left in the yard, atau yang ini kalau yang A itu kan berarti ditinggalkan saja di pekarangan. Terus yang B sering diabaikan. Yang C, the dogs often bark and disturb neighbors. D, the dogs play with the owner's child. Dogs guard security of the environment. Yang mana nih?
Kalau kemarin kalian jawabnya yang mana? Oh, ada ini kalimat kesimpulannya ya. Iya, iya. It's no wonder why these dogs bark and disturb the neighbors and become a nuisance to the community. Menjadi gangguan. Oke. Iya, benar. Yang C. Jadi mengganggu gitu ya. Nggak suka kehadiran anjing karena mengganggu. Kalau nggak suka karena ditolak, karena diabaikan, hmm, kurang ya. Kenapa nggak suka kalau kan yang diabaikan anjing? Oke, jadi di paragraf pertama, eh, oke, kita bahas topiknya ya. Di sini topiknya adalah tentang pet dogs. Nah, ini yang saya maksudkan dengan topik tadi. Topik adalah hal yang sering dibahas. Hal yang dibahas yaitu yang sering muncul, yaitu tentang pet dogs, memelihara anjing. Kemudian sekarang ide pokok. Nah, kalau ide pokok itu berarti eh, apa namanya? Sesuatu yang dibahas dari si topiknya. Kan sama ini tentang pet dogs. Nah, di paragraf pertama itu tadi mostly tentang kenapa si anjing ini nggak boleh dipelihara. Berarti tentang eh, orang-orang yang tidak mau memelihara anjing. Sedangkan di paragraf kedua bilang, dogs can make a lonely person's life happy. Oh, berarti ini tentang hal positif ya, tentang melihara anjing gitu. Nah, di paragraf pertama ngomongin tentang hal negatifnya, paragraf kedua ngomongin tentang hal positifnya. Tuh. Jadi ide pokoknya itu. Lalu kalau misalnya ditanyakan, what is the author's tone? Yaitu nada si penulis. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau dia itu membahas tentang sisi negatif dan sisi positifnya, kedua-duanya dibahas, maka si penulis ini berarti bersifat netral. Karena plus minusnya dibahas. Kecuali kalau bahasnya cuma plusnya aja, maka dia sifatnya mendukung. Kalau bahasnya cuma minusnya aja, berarti mengkritik. Begitu. Lanjut ya untuk nomor 21 dan 22. The main idea of the last paragraph is, kemudian yang nomor 22, we can infer from the text that keeping pet dogs in the city will not cause any problem as long as. Main idea adalah ide pokok. Ternyata ada spesifikasinya, yaitu di paragraf terakhir. Maka kita akan melihat di paragraf ketiga. Kemudian, we can infer. Infer itu adalah kesimpulan. Ya, infer sama saja dengan conclude. Infer itu artinya sama dengan conclude, yang artinya kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan kalau misalnya kita memelihara anjing itu tidak akan membuat masalah asalkan gitu ya sepanjang. Oke, kita lihat di paragraf ketiga. Ini berarti paragraf ketiganya. I feel that we should be allowed to keep dogs in the city because if it's taken care of properly, dogs can be great source. Apa nih berarti ide pokok dari paragraf ketiga? Ya, tentang kita boleh gitu ya asalkan ada syarat sesuatu. Nah, ini juga menyambung ke nomor 22. Kita boleh memelihara anjing kalau misalnya taken care of properly, kalau dirawat dengan baik, dogs can be a great source of pleasure. Akan menjadi sumber kebahagiaan. Kita cari jawabannya.
Pet dogs are loyal animals. Pet dogs are more loyal than humans. Dogs can be a great source of pleasure. The writer has no objections to keeping dogs in the city. Ini salah ya, no objection. Masa yang dia bilang boleh? The writer used to play and took care of his pet when he was a child. Enggak. Yang lebih tepat yang C ini ya, karena tadi dibahas juga. Anjing itu bisa menjadi sumber kebahagiaan. Lalu tadi yang kita bisa memelihara anjing yang tidak akan membuat masalah selama gitu ya. Selama apa berarti di sini? Ada nih yang C, the dogs do not bark and at the neighbors. Boleh, tapi kita simpan dulu. Sini persuading the neighbors, its presence doesn't disturb the neighborhood. Nah, kalau yang E, kehadirannya tidak mengganggu tetangga. Mana nih yang lebih tepat? Tidak menggonggong kepada tetangga atau kehadirannya tidak mengganggu tetangga? Lebih bijak yang E. E ya. Kenapa yang E? Karena kalau yang C itu hanya gonggongannya saja. Tapi kan yang mengganggu itu bisa jadi karena dari baunya. Atau biasanya kalau hewan itu kan mohon maafnya pup sembarangan kayak gitu ya. Itu kan juga termasuk mengganggu. Jadi lebih eh, apa namanya? Lebih luas maknanya, yang lebih mencakup maknanya itu yang E. Kehadirannya tidak mengganggu neighbor. Presence mengganggu. Disturb kehadiran, presence, kehadiran, disturb, mengganggu. Begitu. Sampai 22 ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, lanjut 3 nomor lagi. Nomor 23 sampai 25 itu satu teks ini ya. 2012 film. Film 2012. Pertanyaan nomor 23. The film 2012 comes to the climax when. Nah, klimaks itu berarti puncak. Ya. Biasanya yang dibahas di puncak itu adalah di tengah-tengah paragraf. Kemudian pertanyaan nomor 24 dan 25. The Maya calendar predicts that, ngomongin masalah kalender Maya, suku Maya ya. Based on the text we know that, nah ini ada lagi nih, we know that, itu berarti menanyakan kesimpulan. Oke, kalender Maya sama kesimpulan. Terus yang ini klimaksnya. Hmm. Oke, klimaks atau titik puncak dari 2012 ini, film 2012 ini, itu ada di sini ya, paragraf kedua. Dinyatakan the climax occurs itu terjadi aboard the giant ark when an equipment malfunction threatens almost the entire mission. Puncaknya adalah ketika malfunction ya, kesalahan dari peralatan yang hampir
membahayakan atau mengancam keseluruhan misi. Itu. Adakah di sini jawabannya? Ada jawaban yang mirip ya dengan kalimat itu. Ada B, the entire mission was threatened. Itu juga disebutkan di sini. Entire mission was threatened. Kemudian ada yang E, an equipment malfunction threatens the mission. Jadi kira-kira jawaban mana nih yang lebih tepat? B atau E? Kalau yang B kan dikatakan misi keseluruhan itu telah terancam. Kalau yang E, malfunction peralatan itu mengancam misi. Lebih tepat yang E, ya, karena lebih lengkap kalimatnya. Apa yang mengancam? Equipment malfunction, gitu ya. Kalau yang B hanya misinya itu terancam. Udah, ada yang lebih lengkap ternyata di jawaban E. Jadi pilih jawaban yang E. An equipment malfunction threatened the mission. Gitu. Oh ya, Maya Calendar tadi ya. Maya Calendar. Nah, ini Mayan calendar and over and of these prophecies for their doomsday scenario. It images the world coming to an end in 2012. Ya dulu pernah nggak dengar yang tahun 2012 itu ada kiamat? Itulah doomsday. Doomsday itu adalah hari kiamat. Oke, jawaban yang tepat itu yang A ya. Ini salah, ini harusnya 2012. Bukan 2072 ya. Kenapa kok maksa banget yang A? Karena ya, karena ya kalau yang B kan ini menanyakan prediksi kalender Maya. Kalau yang B bukan masuknya prediksi kalender Maya ya. Yang C eh, bukan ini prediksinya. Yang A yang lebih tepat. Terakhir, 25. Based on the text, we know that kesimpulan gitu ya. Kesimpulan berarti yang tersirat. Yang A, how to say it? Cusack. Cusack plays a character in 2012 film. Cusack itu adalah nama orang ya. Cusack. Cusack memainkan karakter di film ini. Iya ya tadi. Yang nyopir gitu ceritanya. Kemudian yang B, berdasarkan 2012, film 2012 itu berdasarkan pengalaman dari Cusack. Enggak ya. Yang C, a series of wonders happened in the Mayan calendar. Tidak disebutkan. Mayan calendar hanya memprediksi kiamat 2012. Adam Lambert starts the movie. Yang memproduksi itu adalah Roland Emmerich, bukan Adam. In this film, Doomsday happens before a 10.5 RS earthquake occurs.
Ini memang awalnya di apa namanya terjadi gempa bumi ya. Oh, tapi ini bilangnya hari kiamat terjadi sebelum gempa bumi, padahal gempa bumi dulu baru kiamat. Kan kejadian-kejadian luar biasa dulu. Jadi nomor 25 jawabannya okay. Finally, it's done. So that's all for our discussion for was it try out yeah? Try out questions. The code is A13. Any questions before we end the class? Okay. Yeah, maybe that's all for today. And thank you so much for your participation today. And hopefully our discussion will be useful for you. Semoga bermanfaat ya buat kalian. And don't forget to keep learning. TKA is coming soon. Hampir ya, sebentar lagi, 2 mingguan lagi. Tetap semangat. Jika ada pertanyaan, ya, seputar bahasa Inggris, kalian bisa tanyakan langsung ke admin ya di grup ya. Begitu karena ini sudah maghrib, eh, tidak ada pertanyaan, maka akan saya akhiri. Thank you so much and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi